kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 alat dan bahan yang digunakan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama yaitu voltmeter, seperti pada gambar di samping. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel, sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang bakelin yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengannya yang pada bagian luar disebut anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode. Untuk tabung yang dimaksud biasanya berukuran 15 x 10 cm atau tinggi kali diameter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya Anda akan menemukan tulisan MV, V, mikrovolt, dan juga kilovolt atau kV. Ada beberapa bagian-bagian dari voltmeter ini. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada terminal negatif dan positif, ada batas ukur, ada setup pengatur fungsi, ada jarum petunjuk, dan skala tinggi dan rendahnya. Selanjutnya kita beralih ke alat yang kedua, yaitu amperemeter, seperti pada gambar di samping. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Amperemeter bekerja sesuai dengan gaya Lorentz dan gaya magnetis. Arus yang mengalir pada kumparan yang selimuti medan magnet akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan jarum amperemeter. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula serangannya. Satuan yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran menggunakan amperemeter adalah ampere atau yang biasa disimbol dengan huruf A. Selanjutnya yaitu stopwatch. Mungkin stopwatch sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seperti pada gambar di samping, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Stopwatch secara khas dirancang untuk memulai dengan menekan tombol di atas dan berhenti sehingga suatu waktu detik ditampilkan sebagai waktu yang berlalu. Selanjutnya yaitu busur derajat. Busur derajat atau mistar busur adalah alat yang digunakan untuk mengukur serta menggambar sudut. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran, namun ada juga yang berbentuk 360 derajat. Untuk menggambar sudut dan busur derajat, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, gambar garis lurus. Yang kedua, tempatkan titik di salah satu ujung garis dan titik inilah yang nantinya akan mewakili titik sudut. Yang ketiga, tempatkan pusat busur derajat pada titik di ujung garis dan garis dasar busur derajat di sepanjang garis atau lengan sudut. Yang keempat, yaitu temukan besar sudut yang diperlukan pada skala busur derajat dan kemudian tandai dengan titik kecil di tepi busur derajat. Yang kelima yaitu tariklah garis dari titik kecil pada ujung garis ke titik yang menunjukkan besar sudut yang sudah ditandai dengan penggaris untuk membentuk lengan kedua dari sudut. Yang terakhir yaitu beri label sudut dengan huruf kapital. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan contoh menggambar busur sudut. Selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik atau kurang lebih 0,5 mm. Penggunaan jangka sorong yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit, untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur. Selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tempat kepresisian 0,01 mm atau 10 pangkat mm. Mikrometer skrup pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter
ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Seperti dijelaskan sebelumnya, alat ini memiliki kepresisian 10 kali lipat dari jangka sorong, sehingga dapat mengukur benda yang lebih kecil, tepatnya pada ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya yaitu neraka Ohaus. Neraka Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraka ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Seperti pada gambar di samping, fungsi neraka Ohaus ini adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium, yaitu penggaris atau mistar, seperti yang saya miliki. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu apa fungsi dari alat ini. Ya, fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur. Alat ukur ini sendiri memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil yang dimilikinya, yakni 0,5 mm. Kelereng. Kelereng atau gandum merupakan salah satu permainan anak yang berbentuk bulat kecil seperti pada gambar di samping. Dalam fisika, kelereng sendiri berfungsi sebagai bahan pengukuran. Dalam fisika, kelereng dapat diukur diameter lingkarannya, yaitu dengan menggunakan jangka sorong. Yang terakhir yaitu balok besi. Balok besi yaitu suatu bentuk balok dengan dimensi panjang, lebar, dan tebal. Dalam fisika, balok besi biasa digunakan sebagai contoh bahan pengukuran dengan menggunakan berbagai alat. Salah satunya yaitu bisa menggunakan penggaris untuk mengetahui berapa panjang dari balok tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.